Coba kalian menghirup napas dalam-dalam, hembuskan, bagaimana segar dan juga gratis. Rata-rata kita ngelakuin ini lebih dari 20.000 kali dalam satu hari. Tapi bagaimana kalau udara yang kita hirup setiap hari ini diam-diam mengakibatkan banyak orang-orang masuk UGD. Sekarang kita tidak hanya akan menebak-nebak, tapi kita akan menggunakan alat paling canggih di abad 21 ini, yaitu data science. Nah, di sini kita pakai dataset kota asli Lisbon yang didapat dari Zenodo. Kita punya 2.922 hari rekaman data observasi harian. Ada metrik PM 2,5, NO2, suhu, hingga jumlah pasien yang masuk UGD atau hospital admission. Kelihatan lengkap kan? Tapi tunggu dulu, saat kode dijalankan, sistem menemukan peringatan ada 29 baris data yang kosong atau none di hampir semua matriksnya. Mungkin sensornya mati atau server rumah sakit sedang bermasalah. Di dunia komputasi, data yang cacat akan menghasilkan prediksi yang cacat. Apakah kita harus menerka-nerka atau menambah angka yang hilang ini? Jawabannya tidak. Mengingat jumlahnya sangat kecil, sekitar 1%, langkah yang paling etis dan akurat adalah menghapus total lewat satu baris kode df-clean. Data cacat langsung dibuang. Sekarang tersisa hanya 2.526 hari data observasi yang murni dan siap untuk dianalisis. Sekarang mari kita buktikan asumsi terbesar kita. PM 2,5 adalah pembunuh utamanya. Secara logika, grafik antara polusi dan pasien masuk UGD harusnya membentuk garis lurus naik ke atas. Tapi lihat di hasil sketsa plot ini, bukannya membentuk garis rapi, titik-titiknya malah menyebar berantakan seperti awan. Bahkan ada hari-hari di mana tingkat PM 2,5 sangat rendah, tapi jumlah pasien melonjak tembus 200 orang. Sebaliknya, saat polusi memecahkan rekor tinggi, kunjungan UGD malah biasa saja. Fakta ini membongkar satu hal penting. Relasi kesehatan publik itu sangat kompleks dan acak. Tidak ada garis lurus. Efek polusi tidak selalu instan, dan jelas ada faktor tersembunyi lainnya yang bermain di sini. Sekarang kita ke bagian modeling dan training. Karena datanya tidak beraturan, jadi di sini kita menggunakan algoritma random forest regressor. Di sini kita ngebagi dulu datanya menjadi 80% training dan 20% testing. Lalu model belajar, lalu selanjutnya adalah melakukan prediksi. Dan yang terakhir adalah model melakukan evaluasi. Lalu di sini ada mean squared error, yaitu metrik evaluasi yang digunakan buat menghitung seberapa presisi prediksi model dibandingkan dengan angka kunjungan pasien di lapangan. Hasil evaluasi mesin ini menghasilkan plot twist, yaitu jika PM 2,5 bukan dalang utamanya, lalu siapa? Peringkat pertama justru diduduki oleh gas NO2 dengan signifikansi lebih dari 28%. Gas beracun dari knalpot kendaraan ini efeknya jauh lebih instan. Peringkat kedua, suhu dingin ekstrim di kisaran 18%. Mesin membuktikan bahwa yang mengirim orang ke UGD adalah kombinasi maut, yaitu cuaca yang turun drastis, membuat paru-paru rentan. Lalu dihantam seketika oleh tebalnya asap knalpot kemacetan kota. Jadi seberapa akurat sih prediksi mesin kita? Nah, nilai R-square menunjukkan angka 20,34%. Artinya, faktor cuaca dan polusi udara di Lisbon hanya bisa memprediksi sekitar 20% alasan rumah sakit bisa penuh. Sisa 80%-nya adalah kepingan puzzle yang hilang seperti wabah virus atau kepadatan di hari libur. Nah, disinilah letak etika sains dan data. Kita tidak memaksa data yang berantakan agar terlihat sempurna demi visual yang bagus. Kita hanya mengkomunikasikan realita yang jujur. Berdasarkan insight ini, pemerintah tidak bisa hanya memantau filter debu. Sistem peringatan dini rumah sakit harus menyala justru saat cuaca sedang sangat dingin atau volume kendaraan sangat tinggi. Mencari kebenaran dari data adalah berani membedah kerumitan demi menghasilkan kebijakan yang dapat menyelamatkan nyawa.